Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ramadan, kembali lagi bersama saya, host magang, Bambang Narasoma. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi di episode ketiga, ya, Tripod, yaitu Talk About Ramadan in Podcast. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan ditemani oleh, mungkin di Yayasan Al-Fatwa itu sudah tidak asing lagi, ya. Hari ini saya akan ditemani oleh Bapak Dadang, ya, Bapak Dadang Sunandar sebagai staf yayasan, sekretaris yayasan. Terima kasih Pak Dadang telah hadir. Salam dulu. Ya, salam corona lagi, ya. Ya, alhamdulillah. Gimana kabarnya, sehat Pak Dadang? Alhamdulillah baik, Pak Bang. Ya. Oke. Pak Dadang biasa pulang pergi dari rumah? Tergantung kepentingan. Kepentingan, ya? Iya. Dari mana Pak Dadang? Saya lupa lagi. Aslinya? Iya. Panjang ceritanya Pak Bang. Kalau disebutkan secara rinci mah. Oh itu. Jadi hampir mengalahkan Tersanjung mungkin, ya, episode ini. Kalau dijelaskan rinci. Iya Pak. Ya. Ini luar biasa perjalanannya, ya. Ya. Iya. Dari rumah ke Muhammad Toha, ya. Luar biasa. Semoga selalu diberi kelancaran, ya, dalam perjalanan sini. Amin. Ya. Kami juga mengucapkan terima kasih sudah hadir. Nah, sahabat Ramadan, acara program Tripod ini terselenggara atas kerjasama Yayasan Dakwah Islam Al-Fatwa Bandung bersama DKM Al-Fatwa. Iya. Ya. Begini Pak Dadang. Pada kesempatan kali ini, jadi ketika kita masuki bulan Ramadan, ya, walaupun sekarang mungkin kita sudah mau masuki minggu atau 10 hari kedua, ya. Ya. Pertama, ya. Masih pertama. Iya, nanti 10 minggu kedua. Karena kan tayangnya di 10 hari kedua, ya. Oh. Ya. Jadi tentunya banyak sekali mitos, ya, atau mengenai Ramadan yang tersebar di masyarakat, gitu, ya. Ya, hal tabu gitu. Nah, iya. sama sepertinya pada perayaan lainnya. Ya, bulan Ramadan itu jadi tidak terlepas dari berbagai mitos. Betul, ya. betul. Nah, tapi yang kebenarannya masih diragukan gitu padahal. Banyak, ya, mungkin ketika saya kecil juga gini contohnya. Awas jangan ngupil misalkan, ya. Seperti itu. Terus jangan jangan mandi di kali misalkan, takutnya kentut di air gitu, akhirnya membatalkan puasa. Ya, itu waktu pemahaman saya waktu kecil gitu. Iya. Terus sekarang nih. Sekarang kan lagi ramenya, ya, tentang vaksin, ya. Vaksin di bulan Ramadan gitu, seperti itu. Iya. Ya. Nah, mungkin pandangan Bapak sendiri seperti apa mengenai hal-hal tabu di bulan Ramadan? Iya. Ya. Sesuatu yang menarik kalau kita berbicara tentang kalimat tabu itu. Tabu, ya? Jadi tabu itu sendiri kalau kita merujuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia banyak diartikan sebagai sesuatu yang terlarang, yang tidak boleh disentuh, tidak boleh dilanggar, tidak boleh dilakukan, dan tentu saja bukan milik satu komunitas saja, tidak milik satu situasi saja, tidak milik satu suku, bangsa, dan seterusnya. Boleh diartikan bahwa tabu itu hampir di seluruh dunia ini, gitu, ya. Masing-masing memiliki hal yang disebut dengan tabu. Kalau di Sunda mah pamali. Oh iya. Sunda itu pamali. Pamali, ya. Kata orang Jawa mah or elok, gitu, ya. Dan seterusnya. Masing-masing komunitas yang nantinya kita sebut manusia ataupun secara suku dan seterusnya, mereka masing-masing memiliki lingkaran yang kita sebut sebagai tabu. Hal ini ada latar belakangnya, tentu saja. Ada latar belakangnya yang menjadikan tabu ini kemudian menyebar dan menjadi sebuah pegangan turun-temurun, gitu, ya.
untuk latar belakang ini yang menyebabkan kalaulah secara milenial sekarang atau modern sekarang perlu dikaji, perlu ditelusuri gitu ya. Karena nanti ada beberapa hal tabu yang berkaitan dengan hukum. Ya, seperti kalau yang Pak Bambang contohkan hal yang berkaitan dengan ibadah. Gitu ya. Karena kalau ibadah itu kan sifatnya tauqifi. Sifatnya sudah ada aturan, sudah ada ketentuan yang tentu saja kita sebagai hamba-hamba Allah tidak bisa kita meramu sendiri gitu ya, katakanlah begitu. Artinya kalau tabu ini masuk ke kaitannya dengan ibadah, kita perlu menggunakan nalar yang berlandaskan gitu ya, nalar yang berlandaskan keilmuan, berlandaskan pengetahuan kita tentang ibadah itu sendiri. Karena kalau tercampur gitu ya antara unsur tabu kemudian masuk bercampur dengan unsur ibadah, kadang kita sebagai awam bisa jadi bingung. Ya, betul. Gitu ya. Bisa jadi bingung memilih dan memilah mana ini dari syariah, mana ini norma, atau mana ini budaya, mana ini adat istiadat, atau bahkan sampai kalimat tabu itu sendiri. Jadi kalau kaitannya dengan secara sempitnya dengan Ramadan, memang pengetahuan kita terlebih kita sudah masuk di bulan Ramadan ini, ataupun kalau Allah berikan usia kita bertemu dengan Ramadan selanjutnya, amin, kita mesti pandai-pandai dan mengetahui, tentu saja dengan keilmuan yang lebih menyeluruh, untuk bisa memilah mana hal tabu, mana hal yang terkategorikan sebagai syariah. Begitu kurang lebih secara awal. Luar biasa ya. Iya. Jadi intinya karena sudah jadi budaya hal itu ketika masuk ke bulan Ramadan, hal yang tabu tadi dikatakan, Mbak. Sehingga yang tersimpan di memori itu kayak gini batal dan sebagainya, tanpa dikaitkan dengan hukum gitu ya. Betul. Jadi ya akhirnya ngambil, kalau kita tidak mencari berbagai sumber gitu ya, akhirnya kita mengiyahkan gitu ya. Betul. Padahal mungkin itu hanya mengkiaskan, bukan sebelumnya, biar anak-anak misalkan tidak terlalu kayak minum di air misalnya terlalu lama mandi, mungkin takutnya menelan air lama. Mungkin memang latar belakangnya begitu. Unsur tabu itu dari pengalamannya. Jadi pengalaman kejadian atau pengalaman sifatnya perorangan yang katakanlah awalnya disegani, dihormati, seperti kepala suku misalnya, yang kemudian menjadi sebuah keumuman di satu komunitas tersebut, yang akhirnya jadilah sebagai ketabuan atau pamali tadi yang harus dijauhi oleh warga sekitar itu. Dan ini yang menjadikan landasan hukum untuk pamali tadi. Awalatannya belakangan begitu. Contoh misalkan kalau kaitan dengan mengajarkan ke anak-anak supaya memelihara suasana Ramadan, misalkan ada anak yang nangis, gitu kan? Kalau anak yang nangis itu, awas jangan nangis, nanti batal. Iya, betul. Nangis batal puasanya. Itu kalau kita berpikir gitu ya. Kalau pikir lebih detail, kita akan berpikir, loh kok yang nangis yang malah disebut batal? Kenapa yang membuat dia menangisnya itu nggak dihukumi? Misalkan si anak ada bertengkar, atau si anak ada konflik lah dengan temannya, kok yang nangisnya ada jelas hukumnya, dia batal, disebutkan oleh kita. Oh jangan nangis, nanti batal. Mungkin ada air mata yang tak sengaja terminum lah, katakanlah begitu. Apa itu misalkan yang menjadi titik garis daripada landasan bahwa kita menghukumi batal saum dari si anak tersebut atau apa gitu. Kalau di situ kita sorot, bisa jadi justru penyebabnya adalah faktor amarah gitu kan, faktor emosi gitu kan.
yang melibatkan dua belah pihak yang berkonflik antara si A dan si B misalkan. Dan si A menangis, sementara si B mah tidak menangis misalkan karena faktor secara fisik atau apapun misalkan yang menyebabkan si B ini lebih daripada si A. Tetapi kalau kita lihat justru mungkin si B yang bersalah bisa jadi kan menangis menyebabkan si A ini menangis. Ini melakukan pembelaan gitu. Biar gak nangis. Iya kan? Batal membatalkan puasa gitu ya. Iya. Padahal yang kalau kita tarik ke syariah yang sebenarnya justru saum itu mengajarkan pengendalian hawa nafsu, pengendalian amarah. Dan justru orang yang hebat itu adalah orang yang mampu mengendalikan amarahnya. Nah, ketika si B ini dengan emosinya menyakiti lah katakanlah kepada si A yang kemudian menyebabkan menangis, justru si B ini dia tidak bisa mengendalikan amarahnya. Maka sebenarnya kalau kita lihat dari hal-hal yang bisa membatalkan pahala saum, ya diantaranya ketika kita tidak bisa mengendalikan amarah, bisa jadi pahala saumnya dia tidak dapat gitu. Nah kalau secara fisik si anak tadi menangis sebetulnya memang tidak ada kaitan dengan hal yang membatalkan langsung saum, kecuali dia memang ketika nangis dinikmati misalkan, kemudian si air matanya dirasa-rasa misalkan, mungkin bisa jadi batal gitu kan. Maka saum itu ibadah yang sifatnya sirriyah, ibadah rahasia yang hanya dia dan Allah saja yang mengetahui daripada perlakuan dia terhadap ibadah saumnya. Ya, jadi kata Allah kan saum itu ibadah untukku ya. Jadi aku yang langsung memberikan pahalanya, karena beda dengan ibadah sholat, haji dan sebagainya yang terlihat secara langsung oleh manusia ya. Kalau saum mungkin ketika kita di rumah tidak ada orang, bisa saja ya kita ada buka kulkas, lumayan ya sisa semalam kolak misalnya, kita makan saum lagi karena kita nggak ada yang tahu ya. Betul. Tapi karena Allah Maha melihat, ya kalau misalnya keimanan kita kurang, ya seperti itu jadinya. Iya. Bisa aja kita makan, apa ada yang melihat gitu ya. Nah berbicara tadi juga, ini juga hal yang tabu ini mungkin sampai sekarang ketika saya beranjak dewasa ya. Saya dewasa tuh nggak sekarang posisinya remaja ya. Si unyu ya. Ini masih terbawa gitu pada hal tadi jangan gosok gigi misalkan ya, gosok giginya jangan siang-siang atau sore jangan gosok gigi kayak gitu karena khawatir pengaruh puasa dan sebagainya. Ya jadi hal-hal yang seperti itu yang kita biasa dari kecil suka ada yang menyampaikan. Karena emang terbawa gitu, masih terbawa dengan sampai sekarang. Nah, bagaimana kita menyampaikannya gitu ya nanti ke saudara kita atau teman kita gitu. Kaitannya memang kualitas amal itu ada pada ilmu. Jadi semakin kita berbekal diri dengan ilmu pengetahuan yang lebih baik, kualitas ibadah pun akan meningkat dengan sendirinya. Sebetulnya dari hal tabu yang tadi disebutkan, contoh misalkan gosok gigi, tidak bisa kita katakan bahwa itu salah, itu ya. Dari sudut kebersihan, is okay itu ya, itu mah sudah jelas kebersihan. Bahkan at-tahur syatrul iman, bahwa kebersihan itu bagian daripada iman gitu ya. An-nazafatu minal iman. Kemudian kaitan dengan gosok gigi ada ikhtiyat juga gitu ya, artinya kehati-hatian juga dalam hal pelaksanaannya. Di antara teman-teman kita kan ya misalkan yang bermazhab Syafi'i cenderung lebih berhati-hati gitu ya, dalam arti khawatirlah ada rasa-rasa yang tidak tidak semestinya masuk ke mulut kita, kemudian dengan sengaja ataupun tidak lebih cenderung mudah gitu ya untuk terlaksana. Contoh dari gosok gigi itu kan, apalagi zaman sekarang banyak variannya, pasta gigi yang rasa-rasanya macam-macam kan, kemudian warnanya menarik. Itu kalau ya masalah saum kan sudah jelas amal yang sirriyah istilahnya, amal rahasia.
Nah, antisipasi daripada amal rahasia karena kita itu secara keilmuan ada level awam, ada orang alim, ada alamah dan seterusnya. Jadi bagi orang-orang awam kan mungkin bisa jadi karena faktor waktu, bisa jadi faktor kebiasaan, bisa jadi faktor dan lain sebagainya yang menyebabkan dia kuranglah asupan keilmuannya, gitu ya. Bisa jadi ketika kaitan dengan gosok gigi, dia hanya sekedar melaksanakan gosok gigi, tidak melibatkan unsur hukum kan, bisa jadi begitu. Padahal kalau kita melihat, bisa jadi gosok gigi itu kalau misalkan, ini pengalaman saya juga waktu kecil dan pembelajaran ya, memang diarahkan gosok gigi itu setelah sahur, gitu ya. Setelah sahur dia lebih bersih secara kondisi mulut gitu ya, dan lebih segar ketika ini. Kemudian kalau level misalkan gosok giginya pagi hari, siang hari sampai sore hari, sehingga ada yang sampai memakruhkan, gitu ya. Sampai kalau disebutkan batal sih tidak. Karena apa? Makruh itu sesuatu yang kurang baik lah, sesuatu yang dibenci, sesuatu yang mestinya ditinggalkan gitu ya, walaupun tidak sampai haram. Nah ini tuh ada hikmah lain gitu ya. Memang sisi lain ya, kalimat pamali atau tabu itu ada sisi hikmah untuk penjagaan kelestarian. Betul. Secara apa? Sisi positif ini ya, sisi positifnya akan begitu. Termasuk tadi gosok gigi juga ada hal yang mesti kita jaga gitu ya. Karena apa? Kalau kaitan dengan alasannya supaya tidak bau mulut, dan memang orang saum efeknya atau diantara khasnya itu pasti ada itu. Karena faktor lambung kosong atau asam dan seterusnya. Kemudian di sini ada bakteri dan seterusnya yang lama tidak ada daur ulang, pembersihan, bisa jadi menimbulkan bau. Namun kita mesti mengingat bahwa baunya orang saum itu ada nilai lebih di sisi Allah gitu ya. Bahkan sampai lebih wangi dari minyak kasturi kan, itu sebuah apresiasi yang tinggi gitu ya dari sisi Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang saum. Wah, luar biasa ya. Iya. Jadi intinya bagaimana kita meningkatkan lagi kualitas keilmuan kita ya. Betul. Jadi tadi benar ketika kata istilah pamali dan sebagainya juga ada hikmahnya ya. Iya. Ketika kita bagaimana bisa berhati-hati juga ya. Jadi kita bisa ambil sikap positifnya, tapi juga jangan juga hal yang tabu itu menjadi dogma gitu Pak. Menjadi kita ambil sebagai rujukan gitu ya. Padahal itu hanya mungkin dulu tadi di awal bisa budaya atau hanya sebagai mengkiaskan saja gitu ya. Yang penting sekarang adalah bagaimana kita meningkatkan lebih banyak referensi ya mengenai hukum-hukum di bulan Ramadan ini ya. Agar kualitas kita secara lebih nambah lagi gitu dalam keilmuan, kemudian puasa kita juga lebih benar-benar gitu. Iya. Jadi sudut pandangnya seperti ini Bapak, dalam memelihara lingkungan misalkan ada kebiasaan ataupun hal yang dinamakan model pamali tadi, ataupun ada orang yang dalam literasi orang Sunda itu ada satu tempat yang orang teh tidak boleh sembarangan di situ teh. Nah, disebut dengan sanget kata orang Sunda. Oh iya iya. Tahu sanget? Jadi sesuatu yang keramat ya, yang katakanlah ini gitu, kan ya, dijadikan yang bisa jadi ada menyeramkan unsurnya itu, ada menakutkan, ada sesuatu yang kalau kita sembarangan berkata-kata atau apa bisa menyebabkan suatu buruk bisa menimpa gitu. Nah itu ya oke lah, misal kalau kita sudut pandang dari syariat, bisa jadi kita berlebihan mensikapi lokal, mensikapi situasi daripada yang disebutkan keramat, sangat dan sebagainya. Tapi kalau dari sudut lain bisa jadi itu cara pengajaran orang tua kita untuk generasi selanjutnya menjaga lingkungan, menjaga alam, menjaga ekosistem. Itu ya. Misal ada satu pohon besar yang mengeluarkan mata air dan seterusnya. Ketika orang-orang tua kita, oh awas jangan nebang pohon itu. Kalau apa gitu ya, marah dan gitu, sebagainya mungkin ya. Pamali, sangat dan sebagainya. Kemudian generasi selanjutnya dengan akal
yang tadi bisa jadi berdasarkan syariat, tapi dia tidak mempertimbangkan sisi lain. Wah, nggak boleh kita mengagung-agungkan atau membesarkan pohon sampai mendewakan, apalagi itu bisa jadi jatuh syirik. Tapi ketika kita dengan cara yang lebih arif, makanya nantinya itu menemukan kalimat kearifan lokal gitu ya. Menemukan kearifan lokal sebetulnya untuk penjagaan terhadap lingkungan tersebut. Itu kan? Betul. Penjagaan terhadap lingkungan supaya terpelihara dengan sebagaimana mestinya, tidak tercemar, tidak ada pengrusakan. Kenapa? Karena misalkan kalau kita hitung satu pohon besar kemudian kita tebang, itu butuh berapa tahun, bahkan puluh tahun kita untuk menggantikannya gitu ya. Kelestarian alam rusak dan sebagainya. Sisi lain pun perlu kita pertimbangkan. Oke, kita luruskan secara pemahaman, bisa jadi kategori akidahnya, tetapi tetap lingkungan bisa kita jaga. Ya. Jadi ketika kita menyampaikannya itu jangan kita merasa langsung ya, wah ini musyrik misalkan, ini pahaman salah dan sebagainya. Itu yang mungkin orang dulu mungkin emang ada tadi Pak Dadan katakan ke sisi lain ya, ke lingkungan dan sebagainya. Nah ini kita benar tadi kita harus arif ya, kita harus bagaimana tidak tetap tradisi tetap terjaga, tapi tetap tidak melanggar akidah ya. Benar. Ya itu mungkin yang lebih kalau bukan sebagai agen perubahan mungkin nanti suatu saat nanti generasi sahabat nanti ya, apalagi anak-anak SD Al-Fatwa yang calon-calon pemimpin, ya calon-calon cendekiawan, ya kita dari sekarang ya harus banyak menggali ilmu gitu. Betul. Ya, terus gini Pak, tadi masih tentang tabu ya. Oke. Saya menarik sekali nih, karena kita dari awal sampai pembahasan sekarang itu kita ambil dari beberapa sisi ya. Nah, sekarang contohnya ketika kita minum obatnya, mungkin secara langsung kalau kita minum melalui mulut itu otomatis ya membatalkan. Tapi sekarang kan banyak nih Pak, obat yang disalurkannya itu tidak melalui mulut ya, ke badan atau ke oles dan sebagainya, disuntik atau mungkin ini bukan berarti kita boleh yang tidak bolehnya tentang vaksin misalkan ya. Hanya ingin tahu aja sih, karena kan ini memang udah ada. Tapi yang saya sampaikan itu bukan ke satu aspek ya. Misalkan hal-hal yang ketika obat itu tidak disampaikannya ke mulut tapi ke badan gitu. Itu mungkin seperti apa? Iya. Termasuk bagian dari diantara tabu yang muncul di masyarakat. Adalah bahwa puasa itu memang benar-benar harus dijalankan. Dalam arti sakralnya begitu kental gitu ya, sakralnya begitu kental sampai orang sakit pun terimbas. Iya betul. Terimbas dari kita mensakralkan ibadah saum ini gitu ya. Sisi positif jelas ada, namun sisi untuk toleransi terhadap orang yang berhalangan, sebagaimana dalam Al-Baqarah dari mulai 184 kan di situ jelas, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Jika di antara kalian itu ada yang sakit gitu ya, itu bisa digantikan pada hari-hari yang lain gitu, dalam arti diqadha gitu ya. Nah ini adalah bagian dari rukhsah orang yang menghadapi bulan Ramadan, orang yang masuk dan menjalankan ibadah Ramadan. Ketika sakit, sebetulnya kenapa mesti memaksakan diri? Kalau kita katakanlah, merasa sakit nih, merasa payah dalam melaksanakan ibadah saum, itu Allah memberikan rukhsah. Silakan untuk kita tidak saum dengan beretika. Nah ini juga puntennya saat-saat sekarang ini perlu jadi jadi pemahaman bersama. Ketika ada orang yang tidak saum, ini jadi sejak Kementerian Agama sebelumnya pernah gitu kan, dalam masalah kita saling menghormati, mana sih yang harus dihormati? Apakah orang yang saum atau orang yang tidak saum? Betul. Kan ini sebuah polemik secara publik dalam hal urusan
yang harus dihormati itu orang yang saum atau orang yang tidak saum? Nah, itu betul. So, yang mana yang harus dihormati? Banyak orang yang ya wallahu a'lam ya, dalam arti mana posisi yang diambil, karena di sini berkaitan dengan legitimasi hukum gitu ya, legitimasi hukum terutama bagi pemegang kebijakan di publik gitu ya. Karena kalau secara kita menelusuri sampai kepada zaman Rasulullah SAW, justru orang yang saumlah yang harus dihargai, orang yang saumlah yang harus dihormati. Seperti zaman Khalifah Umar, ada orang yang katakanlah seorang yang alim, kemudian dia duduk-duduk di sebuah kedai gitu ya, di situ juga ada orang yang tidak saum dan sebagainya. Justru penghormatan kepada orang yang tidak saum memang ada, tapi kepada orang yang saum itu sendiri pun tidak mestilah kita harus ini tergantung lokal ya. Tidak mesti kita harus menampilkan diri saya saum di tempat orang yang tidak saum, misal. Sebaliknya orang yang tidak saum mesti menghargai kepada orang yang saum kalau komunitasnya lebih banyak orang yang saum. Nah, di sini harus menempatkan dia. Ya, apalagi kan di kota besar ya. Beda kalau di daerah mungkin kan orang-orang udah fanatik benar kalau di daerah. Kalau ada yang di siang hari makan kan langsung ada sanksi sosial ya. Tapi kalau di perkotaan karena mayoritasnya berbeda dengan daerah, kadang ya biasa aja gitu. Betul. Padahal tadi ketika tahu kan semua pas saat itu adalah lagi saum Ramadan, berarti secara langsung ya, alhamdulillah sepertinya sudah adzan ya. Ini sebenarnya sangat menarik ya. Hal-hal yang tabu ini banyak sekali yang mungkin yang ingin disampaikan, tapi waktu jualah yang harus memisahkan kita ya. Mungkin terakhir baik. Jadi kita simpulkan terkait masalah tabu, pamali, ora elok ataupun dalam istilah lain mangga, yang jelas sesuatu yang terlarang, sesuatu yang tidak boleh disentuh, sesuatu yang tidak boleh dilanggar, dan ketika terlanggar akan ada sanksi sosial ataupun sanksi lainnya. Kalau kaitan dengan ibadah tentu kita tidak mesti berpegang kepada ketabuan ini secara mutlak gitu ya, tapi lebih kepada landasan hukum yang lebih jelas. Yang lebih bisa dipertanggungjawabkan. Artinya karena Islam ini berlandaskan hukum kepada Al-Quran dan kepada Sunnah Rasulullah, kaul ulama, ijma dan sebagainya, maka lebih cenderung dan semestinya kita lebih memahami dan mendalami itu sebagai bukan untuk mengantar tabunya, tapi untuk bisa jadi meluruskan. Karena tabu itu belum tentu semuanya salah belum tentu semuanya benar. Nah, itu adalah bagian dari kita, baik para dai, para daiyah ataupun siapapun yang Allah berkahi ilmu, untuk menyampaikan secara lebih lengkap lagi supaya terhindar dari kekakuan. Gitu ya. Yang mengetahui landasan hukum pun tidak mesti membabat habis tabu itu sesuatu yang harus dijauhi dan seterusnya. Harus tetap dengan tadi menyandingkan dengan kearifan lokal gitu, Bapak. Ya. Terima kasih kepada Pak Dadang, luar biasa ilmu hari ini. Nah, sahabat di rumah, terima kasih sudah menyaksikan program Tripod. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi di episode berikutnya. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.